Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Sahna wa Dimaski sanabana umatina jadna. Billahi ta'ala lahum fatihah. Ana syamatin bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-25. Hadis nomor 918. Babu istihbabil mukafa'atil muhdi. Bab tentang cukupnya, merasa cukupnya orang yang ngasih hadiah bidu'a iklan doa lil mahdi lahu, kepada orang yang dikasih hadiah. Jadi maksudnya kalau Anda ngasih hadiah nggak perlu berharap balasan. Cukuplah doa yang diberikan oleh orang yang kita kasih hadiah. Kayak teman kita ada yang nikah, kemudian Anda ngasih apa biasanya? Apa jenenge itu? Ada teman kita nikah kado. Nah, kalau Anda ngasih kado, nggak perlu berpikir, Mbak, ojo ditulisi, Mbak, kita kayak hadiah kado ini loh. Ben ingat kalau saya nikah. Enggak. Jadi kalau Anda ngasih hadiah, kalau kita ngasih kado, jangan pernah berharap untuk imbalan dari yang bersangkutan yang kita kasih. Tapi cukuplah kita dengan doa dari dia, karena kita ngasih itu cukup dengan doa sebagai balasannya. Jadi yang ngasih ya udah ngasih aja, alhamdulillah dia udah nerima dan dia mendoakan kita baik, itu udah cukup. Jadi nggak perlu awas loh ya, tak kayak ini atau apa. Kadang kita rasa nih, aku biar dia nikah itu loh, saya kado ini sekarang balik loh. Lah Anda ngutangi apa? Ngasih sesuatu. Karena itu di sini mukafa'al muhdi bidu'a. Jadi cukuplah doa dari yang kita kasih hadiah. Itu udah. Karena kita niatnya sedekah, niatnya ngasih, tidak ngutangi dan tidak berharap balasan. Istihbabi mukafa'atil muhdi bidu'a. Cukuplah merasa doa yang diberikan oleh orang yang kita kasih. Begitu juga bahkan kita tidak hanya itu. Idza da'a, kita pun juga akan dengan senang hati kalau yang kita kasih, misalnya Anda ngasih sesuatu pada teman kita, kemudian teman kita itu mendoakan kita, terima kasih Mbak, sampean telah berbuat baik pada saya. Kemudian dia doakan semoga sampean rezeki ini lancar. Nah, ketika dia mendoakan pada kita, jangan lupa kita pun mendoakan balik. Sama dengan Anda masih ingat bersin. Bersin itu kita bersin, alhamdulillah. Kemudian dengan harapan orang teman sekitar kita, teman yang ada di sekitar kita juga mendoakan kita. Nah, begitu teman kita itu mendoakan kita, ya rahamukallah, jangan lupa juga kita mendoakan balik pada dia. Nah, kita ngasih sedekah itu juga gitu. Cukup dengan doa dari yang kita kasih, sehingga nggak perlu berharap imbalan. Karena yang ngasih nanti adalah Allah SWT. Yang akan membalas itu Allah. Niatnya adalah Allah, bukan untuk mengharap balasan. Sehingga ketika dia doa, sudah cukup. Kemudian bahkan ketika dia mendoakan kita, kita pun disunahkan dengan idza ta'alahu indah hidayati, yaitu kita juga mendoakan balik ketika yang kita kasih hadiah itu mendoakan kita. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu an qalat, dari Sayyidah Aisyah, beliau cerita ke kita gini, itu ngasih hadiah sapa ingsun li Rasulillah. Coba, istri ngasih hadiah ke suaminya. Karena itu sering Ustaz sampaikan, jangan pelit untuk ngasih hadiah. Kalau Anda di rumah jadi suami, mungkin dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Ingat yang di rumah mungkin uang belanja untuk istri ditambah atau anak diberikan apa. Ini Sayyidah Aisyah, ini suatu ketika kata Sayyidah Aisyah, saya suatu ketika ngasih hadiah ke Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi itu suaminya. Jadi dia hadiahnya satan, kambing. Jadi Nabi dibelikan kambing, kemudian maksudnya kalau kita apa ya, guling kambing gitu ya, atau Anda masak enak, kemudian cuma Sayyidah Aisyah tuh beli kambing
gulai kambing itu dihadiahkan ke Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi mengatakan aksimiha, silahkan membagi sapa sira Sayyidah Aisyah ha ing kambing. Nabi enggak dimakan sendiri, tapi kemudian Nabi mengatakan dibagi kepada tetangga yang lain, dibagi. Wakanat, kemudian Sayyidah Aisyah ana sapa Aisyah tu Aisyah kurut idza rajaat nalikane wis bali sapa al-khadimu pelayan. Kemudian beliau tidak membagi sendiri tapi nyuruh pembantu budaknya untuk bagi kambing ke tetangga. Takulu ngucap setelah para budak tadi balik, ditanya, "Makalu, maiku apa kalu?" ngucap sapa para orang-orang yang dikasih tadi. Takulu ngucap sapa al-khadimu, "Qalu barakallahu fikum." Niki para tetangga yang dikasih daging kambing tadi mendoakan kita dengan doa barakallahu lakum. Kalau bahasa kita, ya Allah tadi wis dikasihkan nah. Biasanya kan ibu kalau kita dapat sesuatu kemudian dibagi ke tetangga, roti atau apa, biasanya minta teman-teman santri untuk bagi ke tetangga. Nah, kita tanya bagaimana tadi yang terima. Biasanya kan kita hanya matur suwun aja. Biasanya kita kan, nggih Mbak, makasih. Nah, kalau kita belajar dari Kanjeng Nabi, kita tidak cukup terima kasih. Sejak kemarin kita diajarkan jadi rasa terima kasih kita ketika kita dikasih itu tidak hanya terima kasih, tapi doakan dia. Jadi doa itulah sebagai terima kasih kita. Kalau Anda dikasih, Mbak, ini saya tadi beli jajan 5, ini yang 2 saya makan, yang 3 dibagi sak kamar. Bukan hanya makasih ya, enggak, tapi terima kasih, semoga rezekinya sampean berkah, semoga rezeki sampean mudah. Jadi ada doanya. Nah, ketika dia atau kita mendoakan yang ngasih tadi, genti kita yang ngasih juga mendoakan. Sama-sama Mbak, semoga juga diberikan rezeki yang banyak. Nah, jadi saling mendoakan. Tetangga yang dikasih tadi mendoakan Sayyidah Aisyah gini, barakallahu fikum. Fatakulu, kemudian mengucap sapa Sayyidah Aisyah, wa fihim barakallah. Semoga mereka juga mendapatkan keberkahan. Jadi saling wafihim ladiku ing dalam masyarakat barokah mugi maring berkah sapa Allah. Narudu jawab sapa kita alih mengatasi mereka mislama kaya upamane barang kalu kang ucap sapa mereka. Wayapko sehingga dengan saling mendoakan tadi apa yang diharapkan? Wayapko lan tetap apa ajruna pahala kita lana maring kita. Jadi sehingga dengan saling mendoakan tuh pahalanya itu bisa tidak hanya kita tapi semuanya mendapatkan kebaikan. Babu istihbabi iktidhariman. Bab tentang disarankannya untuk menolak seseorang menolaknya seseorang uhdiyat yang dikasih hadiah ali ngatasi man. Uhdiyat yang dikasih ilai maring man apa hadiyatun hadiah. Faroddaha, kemudian menolak atau mengembalikan sapa man ha ing hadiah limakna syar'iyyin karena ada syariat bi anyakuna gambar yen ana sapa man iku qadiyan qadi awalian utawa wali penguasa. Nah, secara umum kita disarankan untuk saling ngasih hadiah, suami ke istri, istri ke suami, atau kita ke teman dan seterusnya. Tapi ada konteks tertentu kita justru dilarang untuk menerima hadiah. Kalau itu dikaitkan nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu yang nggak baik. Misalnya kalau Anda jadi hakim, beberapa alumni kita misalnya jadi hakim, kemudian orang yang berperkara datang ke rumah ngasih apa, maka hendaknya tidak diterima. Karena itu akan berpengaruh kepada keputusan yang kita ambil. Qadian kalau jadi hakim, atau walian jadi pejabat, sehingga kalau Anda nanti misalnya suaminya karirnya bagus, kemudian suaminya jadi bupati, Anda jadi bupati itu jadi ketua PKK misalnya, ketua PKK tingkat, atau Anda karirnya bagus jadi bupati atau camat, maka hendaknya kita tidak menerima hadiah apapun, karena itu akan yang jatuhnya para pejabat kan dari hadiah itu toh.
biasanya saya ngasih hadiah itu pinter juga. Gak, misalnya suaminya yang pejabat, gak gelem suaminya dikasih, ditekani bojone. Butuh nopo-nopo bu, nggak apa-apa, ini cuma kunci mobil, kunci kunci rumah. Bojone nggak mau, anaknya. Biasanya jeblok, kemudian jatuh. Nah, kalau di sini dikatakan, kalau kita menjadi hakim, kalau kita menjadi pejabat yang terkait dengan sesuatu keputusan, maka hendaknya kita tidak menerima hadiah. Kalau Ustadz biasanya ada tahu yang mahasiswa konsultasi apa, skripsi, tesis atau apa, kemudian ke rumah karena kita nggak ketemu yang kampus, terus nggak bawa apa. Saya bilang, Anda nggak usah bawa ginian. Saya nggak mau terima. Saya nggak mau ada orang kemudian berpikir bahwa kita akan tanda tangan menyetujui tesisnya atau tugas akhirnya karena kita sudah dibawakan sesuatu. Saya nggak mau. Karena itu akan nggak benar. Biasanya saya bilang, Anda nggak perlu bawa ginian. Tapi beda kalau Anda misalnya yang datang, kan Anda kalau datang ke rumah kan nggak, ini toh, kan nggak ada sesuatu yang kemudian kan nggak ada, kita biasa aja gitu kan. Kan beda yang kalau kemudian yang datang itu misalnya karena dia mahasiswa yang punya tugas akhir kebetulan saya harus itu kan beda. Karena itu untuk menjagani agar kita menjadi perasaan kita itu tidak tergoda untuk kemudian tidak berbuat fair, tidak berbuat adil. Anda juga harus begitu. Di sini kita diajarkan prinsipnya adalah secara umum kita disarankan untuk saling berbagi hadiah. Tetapi pada konteks tertentu justru kita tidak boleh menerima hadiah. Itu kalau terutama terkait dengan posisi kita. Karena nanti akan dikhawatirkan sesuatu yang nggak benar. Kalau di sini dikatakan biayakuna qodiyan awalian. Khususnya adalah kalau Anda jadi hakim atau jadi pejabat yang terkait dengan biasanya pembagian proyek gitu kan. Proyek opo. Karena akrab kemudian nanti punya proyek kayak noiki. Yang tidak jarang terjadi kasusnya kan begitu. Karena itu di sini dikatakan nggak boleh. Aukana utawa ono fiha ing dalam hadiah apa subhatun. Atau di dalam hadiah tadi tidak jelas halal haramnya, maka hendaknya kita tidak terima. Aukana lau udhrun, atau ada alasan lain yang kemudian kita tidak mau menerima hadiah itu. Rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an Sa'bah ibnu Jasamah saat temene Sa'bah ibnu Jasamah radhiyallahu an iku ahda. Suatu ketika Sa'bah ini ngasih hadiah ila Nabi. Beliau nggawa hadiah bagus banget. Yaitu khimar wahsin. Jenis khimar. Kalau bahasa kita apa ya? Ngasih mungkin sepeda motor gitu ya. Atau mobil. Ini kan kendaraan zaman biyen kan kuda. Kalau sekarang yo kuda itu kan nama kendaraan tuh kijang ya, bukan kuda. Kuda. Kan ada nama kendaraan gitu. Nah, dulu ini kan luar biasa. Salah satu sahabat kemudian ngasih Nabi hadiah. Hadiahnya khimar wahsin, sebuah kendaraan yang bagus, jenis tertentu. Tetapi wa halitai Nabi kumukhrimun, lagi ikhram. Nabi lagi ikhram. Parodaha. Mongko menolak sapa Nabi alai ngatasé Sa'bah. Ini alasannya ketika itu Nabi lagi ikhram. Karena itu beliau tidak mau menerima hadiah. Waqala lan dawuh sapa Nabi laula ana mukhrimun. Andekan laula lamun ora ana sapa ana andekan saya iku tidak muhrim tidak lagi ihram lakobilna mongko yakti nrimo sapa ingsun andekan maka boleh tapi karena posisi tertentu maka enggak boleh kayak tadi ketika Anda jabat maka hendaknya tidak menerima hadiah kan kita sudah cukup dengan gaji toh artinya ketika Anda menjabat tertentu yang jabatan itu punya pengaruh besar terhadap distribusi keuangan,
jabatan itu kan tidak nganggur. Anda diangkat di situ kan dengan tunjangan tertentu. Maksud ini itu kan sudah cukup. Kayak hakim itu coba. Hakim pertama baru tamatan S2, kemudian jadi hakim diletakkan di daerah tertentu. Coba tunjangannya berapa kali lipat daripada dosen. Jauh lebih besar. Bahkan lebih besar anak yang baru tamat S2 tadi kalau hakim dibanding profesor tunjangannya. Kenapa dikasih tunjangan besar? Agar dia sudah merasa cukup dengan itu sehingga tidak ada lagi korupsi dan menyalahgunakan loh. Sudah dikasih begitu kok masih gitu loh. Kan nggak bener. Karena itulah coba Anda bisa pikirkan juga, andaikan kita tidak pada posisi jabatan itu, kira-kira orang-orang itu akan ngasih kita enggak? Enggak. Itu artinya mereka ngasih karena ada maunya. Kan begitu. Coba kalau Anda misalnya bukan jadi pejabat yang terkait dengan proyek, jabatan biasa yang tidak membagi proyek, kira-kira orang itu datang ke rumah kita enggak? Enggak ada. Kenapa mereka datang? Karena kita punya posisi yang menentukan. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang enggak benar di situ, yang harus kita pikirkan ulang. Sehingga cobalah kalau nanti aja nggih ngasih hadiah ke saya setelah saya enggak jabat lagi. Kira-kira teko enggak? Ya enggak. Itu kan berarti ada maunya, karena itulah Nabi mengatakan ketika kita menjadi qadhi, menjadi hakim, ketika kita menjadi pejabat, menjadi wali atau posisi-posisi yang menentukan, maka hendaknya kita tidak menerima hadiah dari siapapun dalam bentuk apapun. Karena kita sebetulnya sudah cukup dengan gaji kita, itu sudah lebih dari cukup. Sehingga kita mestinya nggak perlu lagi. Tapi prinsipnya boleh kasih hadiah kecuali pada ketika kita menjabat tertentu dan suasana tertentu. Sehingga kita menjadi tetap bersikap adil di dalam menentukan sesuatu. Babu mayakulu. Babuma bab tentang sesuatu yakulu kang ucap sapa man liman maring wong azala yang telah menghilangkan anhu saking man aza ing penyakit. Jadi misalnya Anda lagi layah-layah, kemudian ada teman kita, mbak ya meneng mbak, tak jukuke kutune misalnya, karena di rambut kita ada kutu, kemudian kutunya diambil. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang telah menghilangkan kutu itu? Penyakit enggak? Atau jangan-jangan berkah? Kalau kita punya kutu rambut, itu sebetulnya ada atau bukan? Pokoknya sesuatu yang enggak baik lah. Ini yang bahkan kalau di sini dikatakan ketika ada orang yang telah membantu kita atau melakukan sesuatu menghilangkan penyakit dalam diri kita, maka kita disunahkan untuk mendoakan juga. Ruwaina fi kitab Ibnu Sunni an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an annahu tanawala min lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking apa lihyah itu? Ini apa namanya? Jenggot Kanjeng Nabi ada ing sesuatu yang enggak baik. Jadi Sa'id bin Musayyab itu suatu ketika ngambil sesuatu dari, biasanya kalau kita habis makan gitu ya, lupa nggak diusapi di upone, kemudian mbak diambilkan upone, berarti kan kita telah menghilangkan sesuatu yang nggak pantas pada diri kita. Sa'id bin Musayyab ini suatu ketika melihat di jenggotin Nabi itu ada sesuatu yang nggak baik, kemudian dibersihkan oleh sahabat tadi, Ayyub al-Ansari. Pakola mongko kemudian sebagai gantinya, karena Abi Ayyub al-Ansari tadi telah membersihkan jenggotnya Nabi, kemudian Nabi mendoakan pada tadi masaha, semoga menghilangkan sapa Allah angka saking sira ya Aba Ayyub maing barang takrohu yang tidak engkau suka. Kata Nabi, karena engkau telah membersihkan jenggotnya Nabi, kemudian Nabi mendoakan semoga Allah akan membersihkan sesuatu yang enggak baik padamu juga. Nah, kita apapun, kayaknya kita diajarkan apapun
ketika kita dibantu orang, apakah orang itu membantu dengan mengasih sesuatu pada kita, atau dia membantu menghilangkan sesuatu yang nggak baik pada kita, maka kita tidak cukup hanya dengan terima kasih. Terima kasih kita itu disampaikan dengan doa pada dia. Wa fi riwayatin an Sa'id anna Aba Ayyub itu akhoda, mengambil an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an yang sesuatu. Kalau riwayat yang lain tidak dijenggot, tapi pokoknya ada sesuatu yang enggak baik di rambutnya Nabi. Kemudian faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, la yakun bikasu'u ya Abi Ayyub. La yakun tidak akan ada bika kelan sira apa asu'u sesuatu yang buruk ya Abu Ayyub. Doanya Kanjeng Nabi, semoga engkau tidak akan terkena sesuatu yang tidak baik. Itu doa Nabi kepada Abu Ayyub Al-Ansari sebagai ganti terima kasihnya Nabi karena Abu Ayyub telah menghilangkan sesuatu yang enggak baik pada diri Nabi. La yakun bikasu, lam yakun bikasu ya Abu ya. Doanya luar biasa. Engkau tidak akan terkena sesuatu yang buruk. Rawaina fi an Ubaid ibnu Abu Bakar Al-Bahili qala ahoda, ngambil sapa Umar an lihyati rajulin. Suatu ketika Umar ini juga begitu. Ada jenggote seseorang, di sini tidak disebutkan namanya siapa, tapi ada seorang laki-laki di jenggotnya ada sesuatu yang enggak baik. Oleh Umar kemudian dibantu dibersihkan. Kalau di sini lihyah, di jenggotnya aurasihi atau di kepalanya syai'an sesuatu. Kemudian orang yang dibantu dibersihkan tadi mendoakan ke Umar, sarafallahu angka asu. Sarafa mugi menghilangkan, menghindarkan sapa Allah angka saking sira asu'a ing sesuatu yang buruk. Ini juga doanya bagus. Jadi terima kasih itu tidak hanya thank you aja, bukan hanya suwun aja, tetapi doakanlah orang itu. Ketika Umar bantu membersihkan tadi, orang tadi juga mendoakan semoga Allah juga menghilangkan keburukan dari Anda. Faqala Umar, ketika Umar didoakan, Umar ganti mendoakan lagi. Kayak tadi, kita ngasih dengan harapan dia mendoakan kita, begitu yang kita kasih mendoakan, kita pun balik mendoakan. Umar juga ketika didoakan sarallahu angkasu, Umar jawab juga sarafa anna. Kayak biasanya kalau kita ngasih kemudian Mbak semoga rezeki sampean lancar nggih. Nah, kita bisa jawab semoga rezeki kita semua lancar. Jadi bukan hanya saya tapi juga kita semua. Umar juga gitu. Sarafa anna. Semoga menghilangkan ana saking kita as-su'a ing sesuatu yang buruk mundu aslamna. Di mana ndak? Nyari pasangannya kan. Sarafa anna as-su'a mundu aslamna. Sejak masuk Islam sapa kita. Walakin idza uhida tapi ini ida nalikane diambil saking angka saking sira apa syai'un sesuatu fakul akhadat mengambil yadaka ing apa yadaka tangan ira khairan ing kebaikan. Tapi ini ada bagus. Umar ngasih catatan ke kita. Jadi kalau Umar mengatakan ke kita gini, ketika Umar bantu ada seseorang yang jenggotnya kotor tadi kemudian dibersihkan oleh Umar, orang tadi mendoakan semoga Allah menghilangkan keburukan. Jadi yang dihilangkan keburukan. Nah, Umar kemudian ngoreksi doa tadi, jangan hanya menghilangkan keburukan tetapi juga doakan kita semoga kita juga mendapatkan kebaikan. Jadi bukan hanya keburukan yang dihilangkan tetapi juga kita bisa mendapatkan khair, kebaikan. Jadi bukan hanya kita terhindar dari sesuatu yang buruk, tetapi kita berdoa agar kita juga bisa mengambil kebaikan. Oke, kita lanjutkan. Babu mayakul idza ro'a. Bab tentang doa idza ro'a nalikane melihat al-bukurata ing
Bukuroh itu buah yang masih kecil itu apa namanya? Pentil. Ngerti pentil ya? Buah yang kecil maksudnya. Jadi kayak misalnya mangga yang baru kecil yang keluar dari bunga. Nah, minas samari saking buah. Bukuroh masih muda, masih kecil. Ketika Anda punya tanaman yang di rumah mungkin nandur mangga, nanam apa, kemudian begitu berbunga mulai muncul buah kecil-kecil itu, nah ini doanya. Karena ana sapa anasu manusa iku darau nalikane melihat awala samari ing awale buah ja'au moko padha datang ila bi kelawan tadi buah tadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faidah akhoda beberapa sahabat itu ketika tanamannya berbuah masih baru kecil-kecil pentil itu sebagian diambil kemudian diatur Nabi. Kanjeng Nabi, ini loh mangga saya sudah mulai buah, kalau bahasa kita begitu. Tanaman saya mulai buah. Apa oleh Nabi kemudian? Faidah akhoda mongko nalikane ngambil hu ing tadi buku roh tadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kemudian berdoa sapa Nabi Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi soina wa barik lana fi muddina. Allahumma ya Allah barik mugi ngasih berkah sapa Tuhan lana maring kita fi samarina ing dalam buah kita. Semoga buah kita berkah. Kita maksudnya berkah itu mulai pentil sampai nanti panen itu aman. Kadang ada toh pentilnya akeh, mau sepanen entek. Kayak dulu pernah kita tanaman apa itu, mangga. Pernah bunganya lebat banget, kemudian pentilnya akeh banget, tapi terakhir yang buah cuma siji yang selamat sampai akhir zaman. Nah, lihat kembangnya kayak begitu, kemudian pentilnya wakil semua cabang punya pentil sampai Ustaz ketika itu ngasih apa namanya? Ngasih bambu untuk nyonggo karena banyak banget buah. Ternyata sampai akhir gede cuma satu tinggal. Dan sekarang masih malu dia. Kan udah berapa tahun toh? 2 tahun atau berapa? Belum buah lagi, hanya sekali aja berbuah. Mungkin ketika itu kita lupa, nggak doa. Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi samarina. Semoga buah kita berkah. Wa barik lana fi madinatina. Wa barik lana lan mugi berkahi lana maring kita fi madinatina ing dalam kota kita, daerah kita, desa kita, pondok kita. Wa barik lana fi soidina daerah kita, wa barik lana fi mudina. Sama. Sumayatu. Setelah doa untuk buah, untuk rumah, untuk soidina ladang kita, untuk macam-macam sumayat kemudian manggil sapa Nabi asgharu walidin ing anak kecil lahu maring Nabi. Jadi ketika itu kemudian nyari anak yang paling kecil di antara mereka. Yang kecil siapa? Payukti, kemudian ngasih sapa Nabi ing buah yang kecil tadi ing asghar zalikas samar ing buah tadi. Kemudian dikasihkan ke anak-anak sehingga anak-anak itu senang. Dengan senangnya itu semoga kemudian Tuhan berkenan ngasihkan keberkahan. Wa fi riwayatin muslimin barokatan ma'a barokatin. Sumayutihi kemudian ngasih sapa Nabi ing buah tadi yang masih bakoroh, masih bakuroh tadi, ashoro ing anak yang paling kecil, asghoroman ing orang paling kecil, yahduruhu yang hadir minal wildani saking anak-anak. Wa fi riwayatin Ibnu Sunni an Abu Hurairah radhiyallahu an raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza utiya nalikane diberikan bibakuratin kelawan pentil tadi wadoaha kemudian Nabi meletakkan ha ing bakurah ala ainaihi oleh Nabi ditampani dengan 2 tangan kemudian di apa namanya kalau bahasa kita mungkin itu tradisi biyen ya. Misalnya begini kemudian dekatkan ke ainihi kedua mata Nabi dicium summa ala safaitaihi
kemudian dikecup dengan kedua bibir yang mulia dari beliau. Faqala Allahumma kama araitan awala. Allahumma ya Allah, ini doanya beda. Kalau ini kayaknya lebih mudah karena lebih pendek. Allahumma kama ra'aitana, kaya oleh memperlihatkan sapa tuan ing kita awalahu ing awalnya saik fa'arina, mongko mugi memperlihatkan sapa tuan ing kita akhirahu ing akhire. Bahasa kita, ya Allah seperti yang jenengan menunjukkan pentilnya yang banyak ini, mugi-mugi nanti di akhirnya buahnya juga sampai akhir. Itu enggak, apa bahasa kita? Enggak logrok itu apa? Enggak gugur, enggak jatuh. Ini kayak musim penghujan, kemudian buah-buah hilang. Nah, kita ingin sama seperti banyaknya ketika masih bunga dan masih pentil itu, semoga nanti ini awet sampai akhir, sehingga kita panennya itu sebanyak itu. Nah, bahasa kita begitu. Sumayutihi, kemudian memberikan sapa nabi hi ing tadi, ing bakuroh tadi, man ing wong yakunu, yang ono sapa man indahu yakunu soal nama indahu saya nabi minasib biani saking anak-anak. Kemudian benda tadi, buah-buah yang kecil tadi, kemudian dikasihkan anak-anak. Oke, saya kira begitu. Al-Fatihah. Rabbana fa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.